Waktu berjalan seperti sangat cepat bagi semua orang. Ibu sudah pasrah, setiap kali Fitri menyuruhnya untuk meminta bantuan Ega dan Wulan, ibu terus menolak. Itu tidak akan terjadi. Sudah cukup dia menanggung begitu banyak kesalahan terhadap mereka, tidak ingin mengulanginya lagi. Ibu tetap berpikir bagaimana caranya lepas dari hutang-hutangnya. Apalagi Mas Wahyu sudah pernah menelepon lagi dan mengatakan akan segera berkunjung kembali. Bukan berkunjung, tetapi lebih tepatnya untuk menagih hutang lagi. Ibu sudah tidak bisa mengandalkan Dinda lagi, bukan belum niat atau belum sempat, Dinda memang tidak berniat membantu mereka. Lihat saja, status wadah sosial media miliknya jelas-jelas memamerkan dia dan suaminya sedang menghambur-hamburkan uang. Berbelanja di mall, beli mobil mewah, merenovasi rumah mertua dan membangun beberapa bangunan rumah sewaan sekaligus. Mereka sangat keterlaluan, Bu. Lihatlah, mereka itu bukan gak punya duit. Mereka banyak duit, tapi gak mau mikirin ibu sama sekali. Fitri mengumpat. Dinda kelewatan, bisa-bisanya berbahagia di atas penderitaan kita. Biarin. Biar dia kualat. Pantas saja pas nikahan, Alex sama sekali gak nyumbang. Dia ternyata perhitungan. Dasar, istri sama suami sama saja. Pelit. Ibu hanya menunduk menahan sakit di dalam dadanya. Tidak ada jalan lain lagi. Dia kali ini harus merelakan sertifikat rumahnya tergadai untuk membayar hutangnya. Ketika Bapak pernah akan menghubungi Wulan dan membicarakan masalah ini, Ibu melarangnya dengan keras, memohon kepada Bapak agar jangan melibatkan Wulan dan suaminya. Ibu sungguh tidak enak hati, Pak. Tolong mengerti. Biarlah, ini karma Ibu. Ibu akan menjalaninya dengan ikhlas. Ucap Ibu sambil sesenggukan. Jika itu maumu, baiklah. Ibu yang sabar ya. Kita pasti akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Bapak kan sudah mulai sehat, Bapak akan bekerja lagi. Ibu juga sudah ada modal dikit-dikit buat bikin kue kering lagi. Fitri ikut sesenggukan, kemudian memeluk ibu. Fitri juga akan cari kerja. Fitri akan bantu ibu juga. Kita sama-sama ngumpulin duit buat nebus sertifikat rumah ini ya, Bu. Ibu tersenyum getir, menatap Fitri. Meskipun Fitri ini sering menjengkelkan, tapi dia tetap paling setia dengannya. Hanya saja, melihat keadaan Fitri yang sekarang, ibu juga tidak tega. Fitri juga banyak hutang. Kemarin baru saja bisa melunasi pinjaman online dan kreditan barang, sekarang harus menanggung hutang bank. Oke. Gaji suaminya harus dipotong setiap bulan, belum lagi biaya makan mereka hanya mengandalkan gaji Farhan saja. Untung Farhan orangnya juga pengertian. Tahu kalau mertuanya sedang kesulitan. Mobil Farhan juga sudah menunggak lagi bulan ini, dan bulan depan akan segera disita jika tidak bisa melunasi tunggakan. Wulan pernah sesekali mengunjungi mereka bersama Ega, ibu menyambut dengan sangat senang, Fitri dan Farhan juga mulai beramah tamah. Tetapi mereka tidak ada yang mengungkit masalah hutang ibu atas permintaan ibu. Jadi Wulan tidak tahu dan mengira jika hutang ibu sudah dilunasi oleh Dinda. Wulan hanya meninggalkan uang ala kadarnya saja untuk belanja dapur ibu. Dinda dan Alex, mereka sedang berbahagia menikmati hasil jerih payahnya Alex. Beberapa bangunan sudah jadi, dan bahkan ada yang sudah disewakan. Sebentar lagi mereka akan menjadi orang yang kaya raya. Dinda semakin angkuh, kepada tetangga kanan kiri tidak mau mengenal, sering menyuruh-nyuruh ibu mertua. Gak bakal kualat, dia kan cuma ibu sambungnya Mas Alex. Gumamnya. Untung ibu mertuanya sangat sabar dan tidak pernah mengeluh, walau kadang Via sebagai anak sulungnya suka protes. Ibu jangan terlalu nurut sama Mbak Dinda. Dia kan menantu ibu, masa nyuruh-nyuruh ibu. Secara Via sudah berusia 15 tahun, dia bukan lagi anak kecil.
Dia mulai paham permasalahan dan sudah bisa menilai sikap seseorang. Gak apa-apa Vi, Mbak Dinda kan lagi ngidam. Orang ngidam itu bawaannya males. Nanti kamu kalau sudah dewasa dan menikah, terus ngidam juga begitu. Gak ah, itu tuh, alasan Mbak Dinda aja. Sok jadi ratu di rumah kita. Hus, ini rumah Bapak. Rumah Mas Alex juga. Dan yang renovasi rumah sampai menjadi bagus begini kan Mas Alex. Gak boleh seperti itu. Via cuma mendengus kesal dan melengos. Saat ini, mereka tengah naik daun, dan Alex sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Hari ini dia sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada cabang X dan hanya akan fokus pada bisnis barunya yang mulai berkembang pesat. Rico tersenyum sinis, di hadapannya sudah berlutut sekretaris Alex yang baru saja dibekuk polisi tadi pagi. Wajahnya sudah memucat dan sekarang sedang diinterogasi oleh Rico secara langsung dengan didampingi yang berwajib. Pria yang bernama Doni itu hanya bisa pasrah dan menjawab semua pertanyaan dengan kebenaran. Saya hanya disuruh Tuan. Saya tidak mungkin menolak, atau saya akan kehilangan pekerjaan. Kamu tahu yang kamu lakukan itu salah. Kaprah. Bukan hanya mengkhianati perusahaan, tetapi juga seluruh karyawan cabang X ini. Doni hanya menunduk. Rico membuka buku rekening atas nama pria di hadapannya itu, tebakannya sama sekali tidak meleset. Sejumlah uang dari perusahaan yang terkirim ke rekening ini telah ditransfer ke rekening atas nama Alex. Kamu bukan hanya akan dipecat, tapi kamu juga akan dipenjara dengan kasus penggelapan uang perusahaan, penipuan gaji karyawan, dan memalsukan tanda tangan Tuan Farega. Doni gemetaran dan memohon ampunan. Ampuni saya Tuan. Ampuni saya salah. Tolong jangan penjarakan saya. Saya tobat Tuan, saya tobat. Itu sudah menjadi konsekuensi yang harus kamu terima. Tiba-tiba Doni berdiri dan berteriak lantang. Jika saya ditangkap, kenapa Tuan Alex tidak? Dia adalah otak dari semua ini. Saya tidak terima. Saya menderita dan dia malah menikmati hasilnya. Polisi langsung menarik tubuh Doni dan menekan pundaknya agar Doni berlutut kembali. Rico hanya tersenyum sinis. Bawa hama itu, dan tentukan hukuman yang setimpal. Dua polisi langsung menyeret Doni keluar ruangan guna membawa Doni ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. Keesokan harinya. Permisi Tuan. Tuan Alex sudah datang. Ucap Direktur Keuangan. Suruh masuk saja. Jawab Rico. Silahkan Tuan. Direktur Keuangan mempersilahkan Alex. Jantung Alex berdegup kencang, tidak biasanya Rico datang ke cabang. Rico tersenyum ke arahnya. Tetapi yang membuat jantungnya berdegup hebat adalah, benda yang ada di hadapan Rico dan sedang terbuka itu adalah laptop miliknya. Selamat datang kembali pemimpin Alex. Bagaimana kabar Anda selama ini? Alex tergugup. Baik Tuan Wakil Presdir. Alex seketika menyembunyikan rasa gugupnya. Tuan Farega menyuruh saya datang ke sini. Makanya aku ada di sini dan kebetulan beberapa hari terakhir ini memang aku yang berada di sini sementara waktu untuk menggantikan posisimu memimpin perusahaan. Dek, Tuan sudah berada di sini sejak beberapa hari terakhir. Alex tercengang. Iya benar. Memeriksa data keuangan yang keluar dan memeriksa data dana yang masuk. Dek, memeriksa. Sekujur tubuh Alex sekarang terasa ngilu seketika. Jangan-jangan, Anda sungguh luar biasa Tuan Alex. Kami sampai salut dengan cara kerjamu. Alex seperti linglung mendengar pujian dari Rico. Sebenarnya orang ini sudah mengetahui kebusukannya atau belum? Tetapi keringat dingin sudah mengalir ke dahinya. Tidak Alex. Orang ini pasti belum tahu. Dia mencoba menekan kuat rasa khawatirnya. Rico nampak berdiri. Kedua tangannya bertepuk seperti sedang memberi aba-aba pada seseorang.
Tiba-tiba pintu terbuka tanpa permisi dan 3 polisi masuk dengan satu komandannya. Alex langsung terlihat pucat pasi ketika menyadari itu. Dan kemudian 2 dari polisi itu langsung membekuknya tanpa dia sempat bergerak sedikit pun dan menaruh borgol di kedua pergelangan tangannya. "Tuan, ada apa ini? Kenapa saya ditangkap?" Wajah yang sudah pucat pasi itu masih sanggup untuk bertanya pada Rico. "Anda kami tangkap dengan 3 tuduhan." Komandan polisi itu yang menjawab. "Tuduhan apa?" Suara Alex bergetar. "Pertama, Anda sudah menggelapkan uang perusahaan. Kedua, Anda sudah menipu gaji karyawan. Dan yang ketiga, Anda telah memalsukan tanda tangan Tuan Varega Brahmana." Lutut Alex gemetaran, wajahnya semakin pucat. Dia menoleh ke arah Rico yang masih berdiri tanpa bergerak sedikitpun. "Tuan, ini tidak benar. Mungkin ini hanya fitnah." Alex mencoba untuk membela diri meskipun dia sudah yakin akan sia-sia. "Benar saja." Rico tersenyum cukup dingin dan memberi perintah kepada komandan. Seret dia. "Siap. Mari ikut kami ke kantor untuk proses lebih lanjut." Alex benar-benar lemas tak berdaya ketika mereka menyeretnya. Dia tidak menyangka kedatangannya kembali ke sini hanya untuk mendatangi kuburan yang digalinya sendiri. Di tempat lain, Dinda yang mendengar kabar suaminya ditangkap polisi. "Ya ampun Mas Alex. Kenapa bodoh sekali. Kalau begini bagaimana nasibku? Aku sedang hamil Bu. Kalau Mas Alex di penjara itu pasti bertahun-tahun lamanya. Gak mungkin kalau cuma 1 tahun." Dinda menangis histeris. Hatinya dipenuhi sesak dan penyesalan yang teramat parah. Bukan dia tidak tahu jika suaminya telah melakukan korupsi, tapi karena mata hatinya gelap tertutup harta, bukannya menasehati suaminya dia malah bangga dan malah mendorong suaminya agar melakukan lagi. Dinda sangat menyesal, tapi harus bagaimana lagi? Memutar ulang waktu. Ini bukan di dunia time travel. Mana mungkin terjadi? Dia sudah membayangkan betapa menderitanya hidupnya ke depannya nanti. Hamil tanpa suami dan harus melahirkan tanpa suami. Tidak ada yang mencarikan uang dan lebih parahnya tinggal di perkampungan. Mau pulang ke rumah ibu. Dinda mana sanggup. Dia tidak mungkin sanggup menghadapi cibiran para tetangga dan teman-temannya. "Suami kamu yang katanya pengusaha itu dipenjara ya Dinda. Suami kamu ternyata korupsi. Memakan gaji karyawan." Dan sederetan kalimat sadis yang sudah terbayang di benak Dinda. Belum lagi bayangan wajah Wulan yang pasti makin angkuh di hadapannya. Suami kamu, menantu ibu yang paling dibanggakan olehnya itu, ternyata apa? Maling duit suamiku sampai miliaran. Mau bersaing sama aku kamu ya? Ngaca. Mana bisa? Dinda mengepalkan tangannya kuat-kuat. Semua ini gara-gara kamu Wulan. Kamu juga yang sudah ikut menjebak Mas Alex. Aku harus menelpon Wulan. Seketika Dinda berdiri dan mencari HP-nya. "HP-ku mana Bu? Ini nak." Ibu langsung memberikan. Dengan terburu-buru Dinda menghubungi nomor Wulan. "Halo Din. Mbak Wulan. Kamu keterlaluan. Suamiku datang ke perusahaan setelah cuti malah ditangkap polisi. Kamu tidak punya perasaan Mbak Wulan." "Dinda. Bukannya kalian yang minta sendiri untuk cuti setelah cuti masuk kerja lagi kan, kenapa menyalahkan aku?" "Tidak mungkin kamu tidak tahu rencana suamimu Mbak. Kamu malah membantunya. Mbak Wulan. Kamu itu memang brengsek. Pantas saja ibu selalu membencimu. Kamu tidak berperasaan dan selalu menghancurkan kebahagiaan orang. Aku tidak terima Wulan. Aku akan membalasmu. Tunggu pembalasanku Wulan." Ega langsung menyambar HP dari tangan Wulan. Dari tadi dia sengaja menyimak pembicara mereka. "Bicara apa kamu? Berani sekali kamu mengancam Wulan seperti itu. Kamu lupa sekarang Wulan itu siapa?"
Berpikirlah 1000 kali jika ingin bicara dengan istriku atau kamu juga mau menyusul suamimu. Aku bisa mencidukmu sekarang juga atas tuduhan pengancaman dan mengganggu ketenangan orang lain. Apa kamu tidak tahu, jika itu ada pasalnya? Dan satu lagi, kamu juga terlibat dengan perbuatan suami kamu. Kamu melindungi penipu. Yang di sana langsung pucat pasi. HP-nya terjatuh ke atas kasur. Beberapa hari kemudian, ketukan palu dari sang hakim bukan hanya menjadi keputusan dalam sidang, namun mampu membuat tubuh Alex bergetar hebat. Seketika pikirannya linglung dan tidak dapat berpikir apapun lagi, kecuali hanya bisa pasrah dan mengikuti langkah petugas dengan patuh menuju jeruji besi. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa berharap untuk menjadi nasi kembali. Keputusan sidang ini bukan hanya meluluhlantakkan hidup Alex sendiri dengan sekejap, namun juga menghancurkan perasaan keluarganya yang ada kampung. Bapak yang mendapatkan langsung kabar ini dari komandan kepolisian di lapas tahanan di mana Alex dipenjara, hanya bisa pasrah. Bagaimanapun juga dia tidak dapat menolong putranya. Alex bersalah. Sementara Dinda, dia menjerit-jerit histeris dan menangis meraung-raung. Semalaman dia berdoa. Dia tahu pasti jika suaminya telah keliru dan bersalah, tidak akan mungkin dibebaskan dengan begitu mudah. Tapi Dinda masih berharap jika hukuman Alex akan sedikit ringan atau minimal 2 atau 3 tahunan saja. 10 tahun. 10 tahun adalah masa yang sangat panjang bagi Dinda. Bahkan dia tidak bisa membayangkan nasib dirinya untuk hari-hari kedepannya akan seperti apa tanpa suami. Tubuhnya merosot lemas ke lantai, punggungnya menyandar ke tembok. Sesekali mengacak rambutnya sendiri. Dinda merasa menjadi orang yang paling malang di dunia. Ditinggalkan di rumah mertua yang berada di perkampungan dalam kondisi hamil muda, sementara suaminya harus mendekam di penjara selama itu. Pikiran Dinda kacau sekali. Meratapi nasib dirinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bu Rita juga terlihat sangat syok ketika Wulan sengaja datang untuk memberi kabar ini. Ibu dan bapak saling berpandangan. Begitu juga dengan Fitri dan Farhan. Tidak ada komentar apapun yang keluar dari mulut mereka. Pak, Bu. Atas nama Wulan dan suami Wulan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menolong suami Dinda. Alex bersalah dan Mas Ega hanya ingin menegakkan keadilan agar kedepannya tidak ada yang mengikuti jejak Alex lagi. Mereka terdiam semua. Alex memang sudah keterlaluan. Dinda juga malah mendukung, bukankah itu sama saja? Ibu menunduk dengan sangat dalam. Malu yang dahulu saja belum juga hilang di dalam hatinya, sekarang ditambah ini lagi. Ya Allah! Begitu indah teguranmu pada hambamu yang hina ini. Ibu merintih di dalam hati, tanpa sadar meneteskan air mata. Ini adalah kesalahannya dalam mendidik Dinda. Dia begitu memanjakan Dinda, sampai rela melakukan apa saja asal Dinda senang. Tidak memikirkan ke depannya, jika itu akan berpengaruh buruk pada sifat anaknya ketika dewasa nanti. Terbawa sampai tua. Dinda tidak suka hidup apa adanya dan paling takut kekurangan. Dinda terus mengatakan cita-citanya untuk ingin menjadi orang kaya suatu hari nanti. Tidak perlu meminta maaf Wulan. Suamimu sudah melakukan yang benar. Alex bersalah dan patut dihukum. Untuk Dinda, biarkan dahulu. Semoga dia bisa merenungi kesalahannya dan dapat memetik hikmah dari kejadian ini. Ibu berkata demikian. Benar kata ibu kamu Wulan. Alex pantas mendapatkan hukuman agar dia jera. Bapak membenarkan perkataan ibu kali ini. Fitri yang sedari tadi tak kalah syok dari ibu pun akhirnya buka suara. Dengan ciri khasnya yang cempreng dan nyelekit. Dasar Alex celeng ya. Sudah buat kita susah, sekarang bikin Dinda susah. Dinda juga bego banget. Bisa-bisanya dapat suami macam bulus begitu. Ya ampun.
Mau dibawa kemana nih muka kita? Misal orang pada tahu kalau Alex di penjara gara-gara korupsi sama makan uang gaji karyawan.